Sosok Kombes Hengki, polisi yang turun usut kematian satu keluarga di Kalideres, pernah tangkap Hercules. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, menurunkan timnya untuk mengusut kasus meninggalnya satu keluarga di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Lantas, siapakah Kombes Hengki Haryadi dan sepak terjangnya di kepolisian? Perwira menengah Polri kelahiran Palembang 16 Oktober 1974 itu merupakan lulusan Akpol di tahun 1996 yang berpengalaman di bidang reserse. Sebelum memegang tampuk jabatan di Reskrimum Polda Metro Jaya, ia pernah memegang jabatan sebagai Kapolres Metro Jakarta Pusat. Dikutip dari Tribun News, saat masih perwira pertama, Hengki menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Tulung Bawang, Polda Lampung. Setahun kemudian, ia diangkat menjadi Kapolsek Tulung Betung Selatan, Bandar Lampung, Lampung. Lantas, jabatan komisaris polisi didapatkannya di tahun 2010 sebagai Pamen di Polda Metro Jaya. Dari Lampung menuju Jakarta, jabatan pimpinan pertamanya di Jakarta adalah Kapolsek Metro Gambir. Hengki Kurniawan pernah menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat. Saat mengemban jabatan tersebut, dirinya pernah mencokok Rosario de Marsal atau dikenal dengan nama Hercules lantaran kerap melakukan tindakan kekerasan hingga pemalakan bersama anak buahnya kepada masyarakat di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pada akhir 2018, lagi-lagi Hengki kembali berhadapan dengan Hercules. Hercules beserta geng diketahui mengintimidasi dan menyebarkan ketakutan terhadap warga Kalideres saat mencoba menguasai lahan milik warga. Hengki juga pernah menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Pusat. Berikut riwayat jabatan yang pernah diemban oleh Kombes Hengki Haryadi dikutip dari berbagai sumber. Kombes Hengki Haryadi mengatakan penyebab meninggalnya satu keluarga di Kalideres tersebut belum bisa dipastikan apakah mutlak karena kelaparan atau tidak. Sebelumnya, satu keluarga yang terdiri dari 4 orang ditemukan meninggal dunia. Keempat orang meninggal di dalam rumah itu adalah Rudianto Gunawan, 71 tahun, dan istrinya Reni Margareta Gunawan, 68 tahun, anak mereka Dian, 40 tahun, dan Budianto Gunawan, 63 tahun, ipar dari Rudianto. Ketua RT setempat, Asyung, menuturkan, awalnya jenazah keempatnya akan dikremasi Minggu 13 November 2022. Namun berubah menjadi Senin 14 November 2022. Menurutnya, tempat kremasi adalah di Krematorium Cilingsi, Jakarta Utara.